Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nisa di mata pelajaran Ekonomi Lintas Minat. Baik, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal dari Jurnal Penyesuaian Bengkel Mobil Sempurna. Di pembahasan sebelumnya di materi daring telah kalian pelajari apa itu ayat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan proses pengikhtisaran setelah neraca saldo. Kenapa harus disesuaikan? Karena ada akun-akun real atau akun nominal yang harus dimunculkan sesuai dengan kondisi terakhirnya atau kondisi sesungguhnya. Baik, langsung saja kita lihat informasi yang telah kalian dapatkan, yang telah kalian catat. Di situ ada yang pertama adalah neraca saldo. Ini ya, ini neraca saldo bengkel mobil sempurna. Kemudian yang kedua ada keterangan penyesuaian per 31 Desember 2017. Baik, kita bahas sama-sama. Yang pertama yaitu piutang sejumlah 120.000 tak dapat ditagih dan harus dihapuskan. Oke. Ya, baik. Yang pertama di situ ada piutang yang tidak dapat ditagih, gitu ya. Karena piutang ini tidak dapat ditagih, maka ayat jurnal penyesuaiannya harus dijadikan sebagai beban, ya. Nanti bentuk AJP-nya seperti ini, cara menghapuskan piutangnya. Beban penghapusan piutang disimpan di sebelah debit karena dijadikan beban, kemudian piutangnya disimpan di sebelah kredit karena dihapus, gitu ya. Nah, di situ ada keterangan pada saat terjadi penjualan secara kredit, cara menjurnalnya kan piutang di debit, pendapatan biasa di kredit. Karena harus dihapus, berarti piutangnya berbalik, posisinya di sebelah kredit. Itu untuk AJP yang pertama. Kemudian berikutnya kita lihat lagi soalnya. Ya, kemudian pada bagian B di situ ada keterangan sewa dibayar 1 Mei untuk masa 2 tahun. Kita lihat dulu, sewa di sini di neraca saldo dia dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Jadi pada tanggal 1 Mei ada pembayaran sewa sebesar 24 juta dibayar di muka. Ketika tanggal 1 Mei itu betul boleh pencatatannya sebagai sewa dibayar di muka. Tetapi ketika periode berjalan, artinya di sini kita bikin ayat jurnal penyesuaian bulan Desember. Berarti gedung tersebut sudah terpakai tuh dari 1 Mei sampai 31 Desember. Berapa bulan? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 8 bulan ya. Berarti yang 8 bulan ini sudah harus atau sudah boleh diakui sebagai beban, bukan sewa dibayar di muka lagi ya. Bentuk pembuatan AJP-nya seperti ini. Sewa dibayar di muka. Nah, bentuk AJP-nya jadi sebelah debit, dia harus dicatat sebagai beban sewa sebesar 8 juta. Kemudian sewa dibayar di mukanya dihapuskan atau dikurangi, disimpan posisinya sebelah kredit 8 juta. Jadi di neraca saldo tadi informasinya pembayaran sewa dibayar di muka 24 juta itu untuk 2 tahun. Jadi kita hitung 8 bulan dari 2 tahunnya berapa. Nah, di sini ya, 1 Mei sampai 31 Desember, 8 bulan. Jadi 8 dibagi 24 bulan, 2 tahun dikali beban sewanya atau sewa dibayar mukanya 24 juta. Jadi 8 juta ini ketemu hasilnya untuk beban sewa. Berikutnya untuk C, persediaan perlengkapan kantor sebesar 6.500.000. Ini juga perlu informasi dari neraca saldo. Dari neraca saldo
di situ tertulis bahwa perlengkapan kantor di sini 12 juta ya. Tetapi selama setahun berjalan, tentunya perlengkapan ini kan terpakai ya. Terpakai. Nah, di sini ada keterangan dari 12 juta itu persediaan perlengkapan kantor sebesar 6.500.000. Di situ artinya yang tersisa bukan yang terpakai. Berarti kita harus mencari berapa banyaknya atau berapa besar perlengkapan kantor yang terpakai. Seperti ini ya. Jadi neraca saldo perlengkapan kantor 12 juta per 31 Desember perlengkapan tersisa 6.500.000. Nah, dari sisa tersebut kita yang dijadikan beban itu adalah nilai yang terpakai 6 juta tersisa, berarti 12 juta dikurangi 6.500.000. Di sini jurnal penyesuaiannya. Debitnya beban perlengkapan kantor 5.500.000, kreditnya perlengkapan kantor 5.500.000. Berikutnya untuk penyesuaian D, pemakaian perlengkapan bengkel 17 juta. Ini mirip-mirip dengan pemakaian perlengkapan kantor, cuman di sini lebih mudah karena yang disebutkan adalah pemakaian perlengkapannya. Pemakaian perlengkapannya 17 juta. Jadi kita tidak perlu mencari lagi berapa gitu ya. Kita lihat di catatannya. Nah, di sini. Jurnalnya mirip-mirip. Di sini bebannya beban pemakaian beban perlengkapan bengkel 17 juta dan kreditnya perlengkapan bengkel 17 juta. Jadi jumlah perlengkapannya akan berkurang dengan menyimpan akun perlengkapan di sebelah kredit. Oke, berikutnya adalah penyesuaian yang E. Gedung disusutkan 5% dari harga perolehan. Kita masih perlu informasi dari neraca saldo. Gedungnya itu sebesar 300 juta ya. 300 juta di sini, 5%-nya berapa? Kita akan cari. 5% ini penyusutan selama 1 tahun. Ya, jadi 5% dikali 300 juta itu besarnya penyusutannya 15 juta. Jadi ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan gedung sebelah debit, kemudian akumulasi penyusutan gedung sebelah kredit, besarnya sama-sama 15 juta. Oke, kemudian kita lihat F. Perlengkapan bengkel tahun ini disusutkan 10% dari harga perolehan. Mirip ya, jumlah peralatan bengkelnya di sini 200 juta, 100%-nya berarti 20 juta. Penjurnalannya sama di sini ya. Jadi beban penyusutannya di sini beban penyusutan peralatan bengkel sebelah debit, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan bengkel. Lanjut ke keterangan G. Nah, di sini bunga ya. Di situ ada keterangan bunga pinjaman dibayar tiap 1 Maret dan 1 September dengan tingkat bunga 24% per tahun. Ya, ini juga perlu informasi dari neraca saldo. Pinjaman bank. Pinjaman banknya berapa? 100 juta. Ya, kita cari bunga 24% per tahun dari 100 juta itu berapa? 24 juta ya. 24 juta. Oke, bunganya 24 juta. 24 juta itu untuk bunga selama 1 tahun. Nah, di sini kenapa perlu penyesuaian? Karena itu merupakan beban yang harus dikeluarkan, tapi realisasinya belum terjadi, gitu ya. Karena nanti dibayar lagi baru bulan Maret. Jadi terakhir bayar Agustus kan, Agustus. Nah, dari September ke Desember itu harus dihitung berapa bunganya untuk betul-betul bisa menghasilkan laporan keuangan yang real, gitu ya. Oke, di situ bunganya 24% per tahun, pinjaman 100 juta, berarti per tahunnya bunganya 24 juta. Kita hitung dari September, 1 September sampai 31 Desember itu berapa bulan? September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. 4 bulan dibagi bunganya per tahun 12 bulan, dikali besar bunga banknya per tahun 24 juta. Berarti untuk 4 bulan bayar bunga banknya 8 juta ya. Ayat jurnal penyesuaiannya sebelah debit beban bunga sebesar 8 juta, kemudian sebelah kredit hutang bunga.
Lanjut, kita masuk ke H. Pada tanggal 31 Desember ada 2 mobil yang direparasi. Ini kan bengkel ya melakukan reparasi jasa gitu ya dengan perhitungan jasa sebesar 18 juta. Pekerjaan ini telah selesai dan jumlah ini belum dibukukan. Ini juga kan pendapatan gitu ya. Pendapatan yang nantinya akan pengaruh ke laba perusahaan. Jadi harus tercatat meskipun uangnya belum kita terima. Kalau kita memberikan atau menjual suatu barang atau melakukan jasa, ada pendapatan yang akan masuk, tapi uang belum kita terima, berarti namanya adalah piutang. Ya, berikut pencatatannya. Nih, tanggal 31 Desember, 2 mobil selesai direparasi, perhitungannya 18 juta. Ini sudah boleh diakui pendapatan, jadi ayat jurnalnya langsung saja seperti halnya mencatat piutang usaha sebelah debit dan sebelah kreditnya adalah pendapatan jasa sebesar 18 juta. Oke, berikutnya kita masuk ke I, gaji pegawai terhutang sebesar 6 juta. Ini juga sama, ini adalah beban ya, beban atau hutang gaji yang belum terbayar, dan supaya laporan keuangannya real kita harus sesuaikan. Jadi jurnalnya adalah beban gaji sebelah debit sebesar 6 juta rupiah, kemudian utang gaji sebelah kredit sebesar 6 juta rupiah. Berikutnya ini sama seperti beban gaji yang rekening air, listrik, dan telepon sebesar 1.200.000, ini juga belum dibayarkan. Jurnalnya, ayat jurnal penyesuaiannya, untuk debitnya beban air, listrik, dan telepon sebelah debit 1.200.000, kemudian kreditnya ini juga utangnya utang listrik, air, dan telepon 1.200.000. Oke, kita lihat lagi keterangan yang harus disesuaikan. Yang terakhir adalah ini sama halnya seperti gaji ya. Ada pegawai bengkel diminta lembur karena ada pekerjaan mendesak. Uang lemburnya ini belum dibayarkan sebesar 150.000. Jurnalnya adalah beban uang lembur sebesar 150.000, kemudian utang lembur sebesar 150.000. Oke, baik anak-anak, ini ya kalian sudah Ibu sediakan blanko atau format tabel bengkel mobil sempurna. Jadi silahkan dari ayat jurnal penyesuaian yang telah kalian buat ya, yang di sini yang sudah dijelaskan, yang diberi kotak merah, kalian bisa salin ke tabel ayat jurnal penyesuaiannya. Kode akunnya sudah tersedia lengkap di neraca saldo, ini kode akunnya. Kemudian akun tambahan yang tidak ada di neraca saldo juga ada di sebelah sini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Yang belum bisa paham atau belum bisa dimengerti boleh menghubungi Ibu langsung. Demikian pembahasan soal bengkel mobil sempurna kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe dan share. Mudah-mudahan dengan adanya konten sekolah seperti ini bisa menambah motivasi khususnya bagi Ibu, umumnya bagi kalian semua untuk tetap semangat belajar dan sehat. Ditutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, tetap semangat dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.